Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Ayo. Sehat ya. Sehat semua Bapak Ibu. Sehat. Kalau dilihat matanya sehat banget nih. Amin. Yang terhormat narasumber Bapak Hasan Bisri SAG, Sekretaris PNCNU Kabupaten Cilacap, mungkin masih di luar Bu, nanti beliau di sini ya. Yang terhormat juga Putri Nur Indahyanti SEMSIAK. Kemudian yang kami hormati, mesti bapak-bapak, ibu-ibu kenal semua nih. Ibu Sri Rahayu Jumeneng Cobi mana? Apa hadir? Oh iya. Tepuk tangan dulu. Ketua Puan Hayati ya. Matur nuwun, boleh angkat lagi. Yang kami hormati, kalau tadi yang cantik, sekarang yang ganteng. Penasaran nggak? Nah, ini Bapak Kiai Sunardi. Ayo. Berdiri. Tepuk tangan juga. Beliau ketua ATAP ya. Nanti ATAP apa? Tanyalah sama Pak Sunardi. Kemudian teman-teman pimpinan Bawaslu sudah kenal belum? Dari sini Pak Warsid nih yang punya acara ini, yang mandegani. Kemudian Bu Erina, kemudian Bu Umi, dan Pak Miftah ya. Di Bawaslu ternyata juga banyak puannya, banyak perempuan, ada 2. Tepuk tangan buat perempuan Bawaslu. Ya, jadi luar biasa ya. Hari ini perempuannya juga banyak. Ini banyak perempuannya apa banyak lakinya? Sama ya? Sama ya. Satu-satu lah. Kalau sama nanti jangan rebutan ya. Wis pas sih. Cerai lah. Oh iya. Oke Bapak Ibu, hari ini Bawaslu acara apa aja ya? Anak merawat tradisi, anak memperkokoh demokrasi. Yaitu nanti narasumber lah ya yang akan cerita. Tapi intinya Bawaslu mengajak Bapak Ibu semua untuk menyadari bahwa demokrasi yang dituangkan dalam bentuk pemilihan umum penting untuk kita semua, bukan untuk caleg-calegnya tok, bukan untuk presiden, tapi untuk kita semua. Dan yang lebih penting lagi perlu dipahami, Bapak Ibu semua besok kalau pemilu boleh milih siapa saja ya. Orang masih maksa-maksa milih jago sing ayu kena, sing ganteng kena, sing apa-apa kena, sing penting yakin percaya orang itu bagus untuk memperjuangkan aspirasi ya. Mau zaman bumi kan milih kudu baik ya. Gersing mandan tua kayaknya dia paham lah. Gersing nom ya burung ya. Gersiki ora bu ya. Milih apa baik milih sama baik partainya anak ya terserah ngono. Sing kowe percaya, sing Bapak Ibu percaya boleh ya. Jagonya siapa sih dipilih terserah boleh. Itu intinya. Kemudian Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk ngawasi pemilu Bu ya. Berkemudian anak kampanye, anak coblosan, dewek ngedek di TPS wis dicurigai ya. Mas, rumah. Sudah cocok ya. Sekarang boleh apapun diawasi boleh. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat ada kecurangan, anak si orang pas ya, anak si orang benar bisa melaporkan ke Bawaslu. Bawaslu di kabupaten ada, di kecamatan ada, di desa ada. Besok ada pas sebulan pas hari H, ada juga di TPS. Jadi kesempatan ini kenapa pemilu harus diawasi? Mbak Puan kowe nggak bojonya rumah kadang-kadang diawasi orang? Oh diawasi. Diawasi itu nilai positifnya nggak berbuat sing ora apik mandan. Aduh, wah jaja bojoku ngerti ya. Misalnya dolan ngono kowe ngerti seberang kali kono apa? Ini paham Pak. Lah nyong dolane nang kono.
Jadi gitu ya, dengan diawasi, insya Allah ya sih nomornya orang bener itu ya. Aduh, mana sih ngawasi. Dan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, di puan atau atap, kita harapkan seperti itu, ada kepedulian. Mesti orang bener lapornya. Lo ngapain sih lapornya? Karena merugikan demokrasi. Kok sih kepilih, mau sih orang pak apik, mau sih orang bener, rugi orang dewek. Diawasi. Jadi nanti ya sekitar sehari kita ngobrol-ngobrol, ya nanti ada makan-makan dan lain-lainnya, dinikmati saja lah ya. Untuk ketemu, kan silaturahmi kayak gitu. Cuma jagonya dipisah ya kok ngobrolnya kok lah ya, nggak lagi ngaso ya. Saya kakung harus yang putri bisa ngobrol-ngobrol lah. Itu guys, siap ya. Nanti bisa mengikuti acara. Mudah-mudahan nanti setelah pulang memahami bahwa demokrasi itu penting, pemilu itu penting, pengawasan pemilu juga penting ya, supaya pemilunya berjalan baik, diperoleh pemimpin yang baik juga. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara merawat tradisi memperkokoh demokrasi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian acara pembukaan pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema merawat tradisi, memperkokoh demokrasi. Dan meningkat ke acara selanjutnya, laporan sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Wasid. Akhir kata, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Rahayu. Wonten ngarsanipun para hadirin, Ibu Bapak ingkang kawula mulyakaken, dereng nepangaken kawula Warsid anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya di hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan oleh kami Bawaslu Kabupaten Cilacap. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas kesepakatan banyak pihak. Kita tahu kita terdiri dari banyak suku bangsa, banyak pulau, banyak adat, banyak agama, banyak kepercayaan. Tetapi menyatakan diri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya layak di Undang-Undang Dasar kita itu dinyatakan bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila yang ada tulisan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, menunjukkan bahwa negara kita memang negara kesatuan. Berangkat dari yang sedikit inilah barangkali Ibu Bapak yang saya hormati, kami mengadakan sosialisasi dengan tema merawat tradisi, memperkokoh demokrasi. Demokrasi yang kita kenal, Ibu Bapak yang saya hormati, saya hanya mengantarkan nanti acara sosialisasi saja.
dengan saya juga tidak ada tanya jawab, menginformasikan kira-kira pemilu apa, tahapannya apa saja, potensi kerawanannya apa saja. Sayang sekali ini tidak begitu kelihatan, nggih. Mas, sakit ningali niku Mas. Ya sedikit lah ya. Bisa ya? Itu kelihatan? Iya. Baik. Mudahnya itu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari berarti ada legitimasi pemerintah untuk menjalankan kepemerintahan. Oleh itu dilaksanakan oleh pemerintah yang sudah dilegitimasi oleh rakyatnya, dan untuk ini adalah pemerintahan yang memang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau proses penyelenggaraan pemerintahan tidak seperti itu, maka layak untuk tidak dikatakan demokratis. Negara kita menganut negara demokrasi karena memang proses pemerintahnya seperti ini. Penyelenggaraan pemerintahnya dari, oleh, dan untuk rakyat. Singkat saja, di dalam kehidupan kita yang tadi beraneka ragam, beraneka macam adat, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya, maka seringkali dalam proses kehidupan kita bermasyarakat, bersosialisasi, kadang sering kita berbeda pandang dengan orang lain, atau bahkan kita sering berbeda pilihan dalam hal pilkades, pilkada, pemilu. Kadang kita berbeda pilihan bahkan dalam satu keluarga. Seperti yang ada di tayangan ini. Sayang tidak kelihatan, tetapi tidak masalah. Yang penting nilai-nilai demokrasi yang kita punya, salah satu nilai yang ada dalam demokrasi adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai pada orang lain, sehingga orang bebas berpendapat, orang bebas berpandangan, berkeyakinan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mengklaim bahwa kita adalah yang paling benar boten kayaknya. Pada saat itu terjadi, maka tidak ada proses demokrasi, tidak ada penghargaan terhadap orang lain, tidak bisa menghargai pendapat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya pikir ini menjadi penting, nilai-nilai demokrasi khususnya toleransi. Ibu bapak yang saya hormati, pemilu besok tahun 2024 itu kebetulan berbarengan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tahunnya yang sama tapi bulannya beda. Untuk pemilu nasional itu dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Lalu untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya, baik itu gubernur dan bupatinya serentak se-Indonesia, itu dilaksanakan rencana tanggal 27 November tahun 2024. Sehingga tahun 2024 sungguh menjadi tahun politik betul-betul. Kita bisa membayangkan, ibu bapak yang saya hormati, pada saat pemilu sedang jalan, belum selesai tahapan pilkadanya juga jalan. Kalau kita lihat pemilu sekarang, dasar hukumnya sami kali dasar hukum pemilu tahun 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kita bisa membayangkan kira-kira pemilu tahun 2024 tidak terlalu jauh berbeda dengan pemilu tahun 2019. Ya. Kalau kita lihat definisinya, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara luber dan jurdil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Melihat situasi kayak gini, ibu bapak yang saya hormati, definisi pemilu, kalau begitu kita sekarang tahu siapa peserta pemilunya. Karena pemilu kita besok untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota Presiden, Wakil Presiden. Sehingga peserta pemilunya ada 3. Siapa saja peserta pemilu kita besok? 1, partai politik. Yang kedua, perseorangan. Yang partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Lalu yang perseorangan itu untuk pemilu anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang ketiga, pemilu Presiden, Wakil Presiden. Sehingga ada 3 pesertanya.
Lalu siapa penyelenggara pemilunya? Ada 3 juga. Ada KPU, ada Bawaslu, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi pesertanya ada 3, penyelenggaranya juga ada 3. KPU secara teknis penyelenggaraan, bagaimana mendata pemilih, ngatur kampanye, bagaimana nyoblosnya, milihnya bagaimana. Badan pengawas pemilu mengawasi tahapan-tahapan pemilunya. Nanti saya di belakang akan singgung sedikit. DKPP menegakkan kode etik, jangan sampai yang namanya anggota KPU berikut jajarannya, anggota Bawaslu berikut jajarannya, tidak netral, tidak boleh. Harus independen, harus netral. Yang menegakkan kode etiknya adalah DKPP. Saya tidak begitu kelihatan, saya ingin menampilkan tahapan pemilu, biar kita tahu semua. Bayangkan kalau kita tidak tahu, seperti katak dalam tempur, atau bahkan kalau kita tidak pernah mengenal. Anda bisa bayangkan tadi, begitu nyanyi Indonesia Raya, lalu ada maras pengawas pemilu. Orang yang tidak paham dan tidak tahu, apa ekspresinya? Dia tidak tidur. Karena situasinya aku tidak paham. Bayangkan kalau pemilu yang akan kita selenggarakan untuk menghasilkan para pejabat publik, anggota DPR, presiden, wakil presiden, kita tidak tahu, kasihan sekali, padahal kita adalah pemegang sesungguhnya kekuasaan negara kita. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Oleh karena itu sesungguhnya kekuasaannya di tangan kita. Siapa sih nggak jadi presiden, siapa wakilnya, kita yang menentukan. Oleh karena itu baik buruknya pemilu sesungguhnya ada di tangan kita. Gitu nggih? Saya lanjutkan, tahapan pemilu saya kenalkan ada 11 tahapan Ibu Bapak yang saya hormati. Saya kenalkan, kalau dari belakang tidak kelihatan saya bacakan. Yang pertama perencanaan. Ini 14 Juni kemarin tahapan sudah jalan. Pemilunya tahun 2024 tahapannya mulai 14 Juni tahun ini 2022. Perjalanannya sangat panjang. Jangan dikira yang namanya pemilu hanya coblosan doang. Boten. Tahapan yang kedua pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Tanggalnya kapan? 14 Oktober kemarin pemerintah sudah menyerahkan data agregat kependudukan per kecamatan kepada KPU. Kita di Kabupaten Cilacap data agregatnya kira-kira hampir 2 juta penduduk kita. Pemilihnya diperkirakan 1,5 juta yang tersebar di 24 kecamatan, 284 desa kelurahan. Sampai kapan daftar pemilih nanti ditetapkan? 21 Juni tahun 2023. Oleh karena itu yang sudah berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah mendapatkan hak untuk memilih. Dan jangan lupa, pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya adalah mereka yang terdaftar. Jadi kadang kita itu riuh dan ramai pada saat menjelang coblosan, padahal proses pemilihnya lama sekali. Kita baru tahu kalau terdaftar atau tidak menjelang coblos. Jadi nomor di bagian undangan baru kotak. Oleh karena itu ada aplikasi KPU untuk mengecek apakah kita terdaftar atau tidak. Saya lupa websitenya, tetapi ada, kita semua punya HP, bisa ngecek apakah kita terdaftar atau belum. Ya nanti Mas Ardi mana ya? Ya nanti sambil dicarikan, saya lupa, nanti kita kasih tahu. Yang ketiga, tahapan berikutnya ada pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tolong carikan yang ngecek terdaftar pemilu. Gitu. Hari ini Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sedang dilakukan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu. Peserta pemilu kemarin yang daftar di KPU RI, yang daftar ada 24. 24 termasuk partai-partai yang lama. 9 partai yang lama, besok tanggal 14 Desember tinggal menunggu penetapan saja. Dia akan ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu. Yang lain masih dalam proses verifikasi.
Kita akan lihat bersama dan kita akan tunggu tanggal 14 Desember apakah ke-24 partai politik yang daftar di KPU RI itu lolos ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu atau tidak. Kita lihat di tanggal 14 Desember. Partainya apa saja, nomornya berapa, nanti kelihatan. Lalu tahapannya keempat, penetapan peserta pemilu. Jangan lupa pesertanya tadi ada berapa? Ada 3. Siapa partai politiknya, siapa calon anggota DPD-nya, siapa calon presiden wakil presidennya, nanti ditetapkan tanggal penetapan peserta pemilu yang partai politik dulu 14 Desember. Nanti yang presiden wakil presiden calonnya, calon anggota DPD-nya siapa, calon anggota DPRD siapa, nanti ditetapkan tanggal 25 November. Ya. Lalu yang kelima, Ibu Bapak yang saya hormati, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan 14 Oktober sampai 9 Februari. Jadi kita hari ini punya 6 daerah pemilihan. Adipala masuk daerah pemilihan berapa? 5. Berbarengan dengan Kecamatan Musawungu, Proya, Binangun, Adipala. Ada berapa kursi? Ada 9 kursi yang direbutkan untuk DPRD Kabupaten Cilacap. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, tadi yang kalau kita ingin ngecek apa namanya? Iya, ngecek apakah kita terdaftar atau tidak, yang punya pulpen atau punya HP bisa ngecek di cek DPT online, kecil semua, cek dptonline.kpu.go.id, cek DPT online .kpu.go.id. Anda bisa ngecek apakah Anda beserta keluarganya sudah terdaftar atau belum. Bagaimana kalau nanti belum terdaftar? Nanti akan ada proses penyusunan daftar pemilih. Ada bahan daftar pemilih, nanti akan ada DPS, ada perbaikan, ada DPT. Petugas nanti akan mendatangi rumah panjenengan. Itu nggih? Terus yang berikutnya pencalonan, Ibu Bapak yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR siapa tahu, atau anggota DPD, atau bahkan calon presiden wakil presiden. Calon anggota DPD mulai 6 Desember proses pencalonannya. Lalu anggota DPR dan DPRD, kalau jenengan besok sudah kerentek mau nyalon dengan partai politiknya, tanggal 24 April 2023. Lalu presiden wakil presidennya mulai 19 Oktober 2023. Yang ketiganya akan ditetapkan menjadi peserta pemilu tanggal 25 November tahun 2023. Nanti berarti tanggal 25 November kita akan tahu siapa calon presiden wakil presidennya, siapa calon anggota DPR-nya, DPRD-nya maupun DPD-nya. Berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, masa kampanye besok mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. 75 hari kampanyenya. Lebih sedikit dibanding tahun 2019. Kalau 2019 sekitar 120 hari. Ini hanya 75 hari. Masa tenangnya 3 hari sebelum hari H. 11, 12, 13 Februari tahun 2024. Hari hanya tanggal kita 14 Februari tahun 2024. Terus penetapan sampai dengan pengucapan sumpah janji. Singkat aja Ibu Bapak yang saya hormati, dari semua tahapan itu, karena ini adalah kontestasi, orang sedang berkompetisi untuk merebut kursi, merebut presiden wakil presiden, maka setiap tahapan ada potensi pelanggaran. Tahapan mana yang paling sering ada pelanggarannya? Tahapan kampanye, betul. Sore setar. Contoh pelanggaran kampanye nopo mawon. Banyak ya. Money politik ya. Saya pernah dengar money politik. Politik uang. Bisa uang, bisa barang, bisa sembako dan lain sebagainya. Khusus yang ini Ibu Bapak sekalian, Bawaslu sedang mengkampanyekan untuk menolak money politik.
kita sering mendengar dan melihat di televisi. Izin Pak, Oke. kalau dihubungi kena orang nyoblok. Lah, makanya hari ini kita ketemu. Harganya cuma murah. Ya, hari ini kita ketemu untuk mendiskusikan apakah kasus yang sering kita dengar dan kita lihat adanya pejabat bupati, wakil bupati, gubernur, anggota DPR yang berurusan dan dihukum karena korupsi. Nampaknya ada hubungan yang erat antara perilaku korupsi dengan pada saat dia nyalon. Jadi mereka banyak mengeluarkan modal, akhirnya dia berkeinginan mengembalikan modal. Oleh karena itu terserah kita semua sebetulnya, apakah pejabat kita mau baik atau tidak, terserah kita selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau kita welcome saja dengan tidak ada persoalan, tidak masalah dengan yang namanya bubur, amplop dan sebagainya, ya jangan heran kalau pejabat-pejabat kita perilakunya seperti yang kita lihat tadi. Oleh karena itu harus ada kemauan yang kuat dari kita, berat memang. Kebiasaan yang sangat lama, turun temurun, lalu kita akan mencoba memerangi itu. Saya tidak setuju kalau istilah mur itu dikatakan budaya, saya pikir tidak tepat. Karena saya yakin betul budaya kita adalah budaya adiluhung. Budaya yang menjunjung kehormatan martabat manusia. Sehingga jauh dari perilaku-perilaku yang semacam tadi. Oleh karena itu, ini bahasa ideal tetapi harus diperjuangkan dan dikampanyekan secara terus-menerus. Ya, persoalan money politik memang luar biasa. Kalau jenengan dirawuhi yang tim sukses, tim kampanye, lalu diberikan sembako, tetapi pemberiannya itu ada persyaratannya. Jenengan milih partai ini nomor sekian, itu money politik. Kalau ini kita tidak ada persoalan permisif, ini kan hal yang biasa, semua juga melakukan. Kalau tidak pernah kita tolak dan tidak pernah kita lawan, maka kebiasaan yang semacam tadi tidak akan pernah putus. Oleh karena itu kami berharap dan terserah Bapak Ibu sekalian sesungguhnya. Demokrasi kita mau baik atau tidak, terserah kita, dan saya yakin betul Bapak Ibu juga sudah punya pilihan yang lebih baik. Saya lanjutkan, banyak jenis pelanggaran dan kami di Badan Pengawas Pemilu ini tugasnya melakukan pencegahan dan penindakan. Ini salah satu upaya pencegahan kami, memberikan sosialisasi, berdiskusi dengan masyarakat bagaimana caranya kasus-kasus semacam yang tadi disebutkan money politik tidak terjadi lagi. Kira-kira itu pengantar kami, Ibu Bapak yang saya hormati, ini tugas kami. Saya pikir cukup dari saya mengantar Ibu Moderator sampun rawuh. Butun, terima kasih. Saya hanya mengantarkan tahapan dan potensi pelanggaran yang sangat mungkin terjadi di pemilu-pemilu kita ke depan. Mudah-mudahan dengan acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif ini, pemilu 2024 bisa berjalan lebih baik. Kalau memungkinkan tidak ada money politik, kalaupun masih ada harus ditekan sekuat mungkin agar money politik tidak berkembang biak. Ngoten nggih? Yeay. Pengipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Izin belakang pura kompak lah. Ben ora ngantuk. Saya pengantarkan saja. Ojo dulu biar orang ngantuk. Anginnya mengawak kan, tarik selarang. Kalau sing apik udah dicoba. Tidak
siapa? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat pagi menjelang siang, Pagi menjelang siang. Bapak Ibu semua yang budiman, yang selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Juga acara pada pagi hari ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih kepada Bawaslu yang telah memberikan waktunya kepada kita semua untuk belajar demokrasi. Dalam hal ini saya sebagai moderator Cek. Bapak Ibu semuanya, untuk acara diskusi pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, sekretaris umumnya, dan juga telah hadir bersama kita beliau ibu dosen dari STIE Kabupaten Cilacap juga, yang mana beliau juga seorang aktivis di pimpinan daerah Aisyah atau istilahnya itu dari Muhammadiyah, gerakan perempuannya. Dan saya sendiri sebagai moderator akan mengenalkan beliau. Nanti narasumber pertama adalah beliau Gus Hazam. Beliau lahir di Cilacap pada tanggal 23 Agustus tahun 1975. Beliau sekarang domisili di Jalan Dr. Rajiman 97. Adapun pengalaman beliau dalam organisasi yaitu sebagai MUI Kabupaten Cilacap, pernah juga sampai menjadi ketua DPD KNPI dan pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Cilacap, dan sekarang masih menjabat sebagai sekretaris pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap. Untuk materi yang akan beliau sampaikan adalah tentang relasi agama dan demokrasi. Karena yang hadir hari ini semua baik dari Puan Hayati, terus dari bapak-bapaknya akan belajar bersama dengan tentang demokrasi. Maka bagaimana sih relasi agama dan demokrasi yang ada di negara kita? Yang mana relasi agama dan demokrasi ini pada dasarnya bukan hal yang baru, karena agama lahir itu sudah lama sekali sudah lama. Maka bagaimana sih Nahdlatul Ulama itu akan memberikan gambaran sebagai orang yang beragama, orang yang memiliki keyakinan, ketika menghadapi sebuah demokrasi itu sikap kita harus bagaimana. Nah, nanti beliau dari Gus Hazam, pimpinan cabang itu akan menjelaskan secara tuntas dan detail agar kita semua bisa berperan aktif berdemokrasi yang baik dan benar, sehingga negara kita ini akan maju dan berkembang. Tidak ada lagi yang tadi disampaikan oleh beliau Bawaslu adanya money politik dan lainnya. Itu nanti seperti apa sih pandangan-pandangan agama dan juga keyakinan kita, dan nanti sikap kita itu juga harus seperti apa. Oke, siap mendengarkan dengan seksama materi yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Gus Hazam Bisri, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami aturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ketua Bawaslu Cilacap beserta anggotanya yang kami hormati, narasumber Ibu, kita namanya kok, Bu Iin, yang kami hormati, Bapak Ibu peserta sosialisasi pengawasan yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama kumpul di tempat yang baru ini yang sejuk. Mungkin baru masuk ke sini ya Bu? Ya. Sama ini. Saya bingung di mana tempatnya. Untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi pengawasan. Tadi disampaikan oleh Mbak Tun, saya supaya berbicara soal relasi agama dan demokrasi. Ini tema yang yang sangat luar biasa. Agama di sini dimaknai sebuah keyakinan, dan demokrasi adalah sebuah tata aturan. Sebenarnya kalau kita menarik ke belakang, agama dan demokrasi itu nggak ada kaitannya. Tapi hari ini kita ingin mencoba dikait-kaitkan, gitu, nggak ada kaitannya. Iya, disambungkan. Artinya kalau agama itu keyakinan, keimanan, itu berbicara soal etika. Muaranya adalah membentuk karakter seseorang menjadi baik, ya, budi pekerti luhur, itu agama, keyakinan seseorang. Tetapi ketika kita sambungkan agama dan demokrasi itu, siapapun, apakah individu, apakah masyarakat, bahkan negara, itu butuh itu. Walaupun dalam suatu saat berseberangan antara agama dan demokrasi. Karena agama itu muaranya tadi membentuk individu yang taat, individu yang akhlaknya baik. Nah, ketika orang bicara demokrasi itu, di kepala kita itu satu kekuasaan, dua negara, politik. Padahal itu bukan itu. Agama itu sebuah kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Agama itu mampu bagaimana memancarkan nilai-nilai kita, menjadi penuntun, penerang kita. Itu orang beragama. Pasti berbeda antara orang yang beriman, orang yang beragama, itu berbeda. Nah, orang yang beriman atau orang beragama itu lebih ditentukan bagaimana hati kita. Yang utama itu hati. Maka di Islam ya, di Islam itu ada ungkapan innamal a'malu binniyat. Orang itu ditentukan oleh amalnya, oleh pekerjaannya. Kalau amalnya baik, orang itu pasti baik. Tapi amal itu ditentukan oleh niat, hati nurani kita. Hati nurani ini nggak bisa dibohongin. Nah, gitu. Kalau hati nurani pasti ngomong itu baik, pasti baik, itu tidak baik, tidak baik. Tapi zahir kita yang verbal itu kadang-kadang tidak mau mengikuti hati nurani. Gitu. Yang verbal, yang kelihatan itu kadang-kadang dikalahkan. Lah ngapain ikut hati nurani? Gitu. Agama itu ke situ, Bapak Ibu semuanya. Agama itu bagaimana menata kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau demokrasi selalu muncul pada sesuatu sejarah peradaban manusia. Artinya bahwa demokrasi itu lahir itu tidak hari ini.
agama itu melahirkan orang menjadi baik, orang menjadi taat pada Tuhan, orang menjadi yakin akan ada sebuah kekuatan di luar diri kita. Itu agama melahirkan figur-figur seperti itu. Tapi demokrasi itu melahirkan sesuatu, misalnya menerima keberbedaan, menerima sebuah pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai pilihan orang lain. Itu agama, demokrasi. Artinya kalau kita hubungkan antara agama dan termasuk bersifat saling bagaikan dua sisi mata uang, Pak Bu. Itu demokrasi dan agama. Ada sebuah ungkapan bahwa agama itu butuh demokrasi dan demokrasi juga butuh agama. Tegaknya agama itu suatu saat membutuhkan sebuah pilihan negara. Gitu. Dulu dalam sejarah Islam, suatu saat Nabi itu pernah mengungsi, bukan hijrah, karena sebelum Nabi pindah ke Madinah. Mengungsi, ketika mengungsi itu kebetulan rajanya itu orang yang berbeda keyakinan dengan Nabi. Ada di antara murid Nabi namanya sahabat, tanya kepada Nabi, apakah saya wajib taat terhadap raja yang rajanya itu berbeda keyakinan dengan kita semuanya? Nabi itu diam. Ketika Nabi diam, Allah Tuhan pasti akan memberikan solusi. Solusi Tuhan apa? Turunlah ayat atiyahullah wa atiyahur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada negara dan pemimpin. Tidak melihat identitas agama, tidak melihat identitas warna kulit, tidak melihat identitas keyakinan. Itu konsep besarnya Pak. Ketika artinya apa? Bahwa taat terhadap sebuah negara, pemimpin itu sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Nah, karena demokrasi seperti itu, artinya bahwa demokrasi dan agama itu, hubungan relasi agama itu bukan hal baru Pak, bukan hanya pada hari ini lagi, tetapi sudah pada zaman, kalau kami mempelajari sejarah peradaban perkembangan agama Islam sejak misalnya pada zaman Nabi itu sudah ada nilai-nilai demokrasi. Karena demokrasi itu kalau Bapak Ibu pernah dengar, demokrasi itu ya pemerintah yang dikuasai oleh rakyat di dalam sebuah masyarakat. Artinya bahwa kita masyarakat itu sebagai pendulum, sebagai penentu sebuah kebijakan. Itu yang namanya demokrasi. Secara verbal, tapi secara substansi bahwa demokrasi itu bagaimana semua itu saling menghargai sebuah perbedaan, menghormati pendapat orang lain. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai-nilai agama, ya pasti ada. Kalau agama di situ bagaimana membentuk masyarakat yang saling menghargai, yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu sudah melakukan seperti itu. Ya, apalagi kita sebagai masyarakat yang sudah sekian puluh tahun hidup di lingkungan masyarakat yang di Indonesia ini negara yang sebagai miniatur negara yang demokrasi. Keyakinan apapun ada di Indonesia. Dan orang Islam bahwa kemajmukan itu menjadi sebuah keyakinan Pak Bu, tidak bisa terhindarkan. Tidak bisa terhindarkan. Kalau Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan menjadikan sesuatu menjadi satu warna, itu sesuatu yang sangat begitu mudah. Misalnya Indonesia dibuat negara yang satu warna kulit,
satu bahasa, itu sebuah keniscayaan, tetapi Tuhan tidak. Artinya bahwa di Indonesia ada yang orang seperti Sunda, ada orang seperti Jawa, ada yang kayak Maluku, ada yang kayak Aceh. Ini yang harus kita bukan hanya dihormati, tapi diyakini. Bahwa kemajemukan itu sebuah keyakinan bagi kami, bagi Islam itu harus bahwa ini ciptaan Tuhan, bukan tiba-tiba. Artinya bahwa Indonesia warna kulit, warna agama, macam-macam, warna keyakinan, warna bahasa, itu bukan sebuah tiba-tiba. Kalau orang Jawa ujuk-ujuk, bukan Pak Bu. Tapi betul-betul ini sudah diskenir oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini relasi ini artinya bahwa kalau kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika lahir sebuah perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, ya, perbedaan pilihan, ya, itu hal yang biasa bagi kita seharusnya, bukan hal yang harus seperti ini. Gitu. Nah, pertanyaan kita, upaya mencari relasi agama akhirnya tidak gampang kadang-kadang dan tidak mudah. Artinya bahwa kita itu sering agama itu ditumpangin dalam hal-hal yang tidak pas, gitu. Sikap beragama itu tadi kami sampaikan sebuah penyerahan diri. Iman itu penyerahan diri ya, Bu, kepada kehendak Tuhan. Sedang demokrasi adalah kesediaan untuk kompromi kepada sebuah perbedaan. Itu demokrasi. Dengan mengorbankan ego kita, itu demokrasi, Pak Bu. Kalau di saya malam Ahad kemarin di tempat saya itu ada pilihan ketua RT, sangat demokratis. Awalnya itu ngacung siapa yang siap, nggak ada. Sekarang ngacung semuanya, siapa yang mau ketua. Ada sebuah fenomena yang luar biasa di masyarakat kita, bahwa siapapun itu harus dihormati pilihan-pilihan. Itu di tingkat RT, Pak. Nah, ini demokrasi. Bahwa demokrasi itu bagaimana kita itu melepaskan ego kita ketika ada pendapat orang lain itu lahir. Loh, kalau itu bisa terwujud di masyarakat kita, tidak akan terjadi sebuah konflik, tidak akan terjadi sebuah gesekan kepentingan antar masyarakat, tidak ada gesekan antar agama, tidak ada gesekan antar pemeluk keyakinan, tidak ada. Artinya bahwa Allah itu maha demokrasi, kalau kayak gitu. Tuhan itu maha demokrasi. Buktinya apa? Tuhan tidak menentukan, membuat, menciptakan sesuatu yang sama. Begitu atau tidak, Bu? Tuhan itu, Allah itu maha demokrasi. Makanya di Islam kita supaya meniru sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Allah Maha Rahman. Rahman itu maknanya adalah Allah itu kasih sayang terhadap siapapun. Tidak hanya orang yang satu kepentingan dengan Allah. Orang Allah itu dikasih sayangi. Itu sangat demokratis. Maka ada Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap siapapun. Apakah orang itu taat sama Allah, Allah tetap memberikan sesuatu penghargaan, sesuatu pertolongan. Itu demokratisnya luar biasa. Kadang-kadang manusia itu kalah oleh Allah, oleh Tuhan, demokrasinya. Ada apa? Kita kadang-kadang masih ego bahwa pendapat kita harus diterima. Nah, dalam konteks pemilu, bahwa kita sedang belajar bagaimana kita bisa menerima sebuah perbedaan di tengah-tengah masyarakat, perbedaan di tengah-tengah kita. Nah, ini yang namanya relasi agama dan demokrasi. Agama itu melahirkan sebuah ketundukan kepada Tuhan.
Kalau kita tunduk sama Tuhan, sama Allah, padahal Allah itu maha demokrasi, ya kita harus tiru apa sifat-sifat Allah. Nah, kalau demokrasi adalah melahirkan bagaimana kita menghinakan ego-ego kita, ego pada diri kita, dan mau menerima sebuah perbedaan-perbedaan yang muncul dari sebuah komunitas masyarakat. Itulah yang namanya relasi agama dan demokrasi. Mungkin itu mau ketimbang, nanti kita lebih enaknya diskusi. Mungkin itu dulu Mbak dan Haibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum terbiasa. Oke, nanti pakai Rahayu Gus. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pemaparan pertama dari beliau untuk sosialisasi dan diskusi tentang merawat tradisi memperkokoh demokrasi dari PCNU mungkin sudah banyak hal-hal yang Bapak Ibu dapat dan tentunya menjadi penasaran ya. Nah, biar menjadikan penasaran dulu ya. Biar penasaran dulu, kita sambut materi yang kedua dari narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau ini adalah orang yang sangat terkenal di Kabupaten Cilacap, walaupun pernah lahir itu di luar Cilacap ya Bu ya. Beliau adalah Ibu Tri Nur Indahyanti Yulian, sarjana ekonomi MSI AK, ini AK ya Bu ya. Beliau lahir di Purworejo pada tanggal 23 Mei tahun 1975 dan beliau sekarang menjadi dosen di STIE Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Untuk alamat beliau, siapa tahu nanti dari ibu-ibu yang cantik-cantik dari Puan Hayati ya, ingin sharing dengan beliau. Ini kita kasih tahu alamatnya ya. Alamatnya itu Jalan Manggis RT 3 RW 4. Nomor HP-nya 081292904554. Beliau juga seorang aktivis, ya. Selain dosen, beliau aktivis seperti ibu-ibu, seperti bapak-bapak semua. Beliau aktif di pimpinan daerah Aisyah dan juga pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada siang hari ini beliau ingin diskusi dengan panjenengan, yaitu tentang peran strategis kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Panjenengan ini kan luar biasa, Puan Hayati, terus dari Altap, ada Mbak Kuntang, itu senior saya sebenarnya Bu. Beliau itu senior saya, bareng berjuang di Lapusjam, ternyata beliau ketuanya, ketua, alhamdulillah bisa bersinergi. Nah, sekarang kita akan belajar bersama dengan Ibu Tri Nur Indahyanti tentang peran strategis kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Nah, nanti bagaimana sih pemilu itu seperti apa, peran-peran masyarakat seperti apa, seperti Puan Hayati dari Atap itu nanti bagaimana bisa berperan. Panjenengan ini punya peran yang luar biasa. Nah, apakah sudah bisa menggunakan fasilitas sebagai Puan agar suara-suara panjenengan ini bisa disampaikan ya, bisa tersalurkan mungkin menjadi DPR atau menjadi bupati bisa kan? Nah, oleh karena itu mari kita dengarkan baik-baik pemaparannya dari Ibu Tri Nur Indahyanti Yulian. Kepada beliau waktu sepenuhnya. Terima kasih Bu Adun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Ketua Bawaslu Cilacap dan anggota,
pada Pak Hasan Bisri selaku narasumber dari PCNU Kabupaten Cilacap, serta peserta dari Puan Hayati dan Atap yang saya banggakan dan saya hormati pula. Selamat datang, mungkin seperti halnya Pak Hasan juga, ini adalah tempat yang memang baru pertama kali saya hadiri juga. Sudah. Oh, Rahayu. Namanya, oh ya. Di awalnya, oh ya. Untuk yang Puan, oh itu kalau di Puan Hayati nggak? Oh, oh iya. Oh gitu, oke. Mohon maaf nih karena mungkin ketidaktahuan kami. Terima kasih Ibu Rahayu gitu ya, nanti salamnya ya. Kalau yang dari, oh oke. Kalau yang Atap ada juga nggak salamnya tersendiri? Oh sama juga, oh sama semua. Walaupun namanya beda-beda ininya ya. Oh, siap nih. Jadi saya belajar nih dengan ibu-ibu ya kan, nama bapak-bapak juga. Iya. Oh, Matur nuwun Ibu. Ibu tadi ketuanya nggih. Matur nuwun sangat Bu Ketua. Tadi mungkin sudah disampaikan juga sebelumnya oleh Bawaslu dan juga Pak Hasan serta Bu Atun ya, terkait dengan pemilu. Di sini kami menyampaikan terkait dengan peran strategis kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Bapak Ibu, di dalamnya adalah termasuk kelompok masyarakat ya, baik itu nanti mau secara individu maupun secara kelompok masyarakat. Paling tidak bagaimana nanti peran Bapak Ibu dalam pengawasan pemilu partisipatif. Tapi sebelumnya mungkin saya juga perlu mereview sebentar terkait dengan pemilu itu sendiri. Saya insya Allah melihat kalau Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah sudah pernah nyoblos semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Dan menggunakan hak pilihnya nggak Bapak Ibu? Menggunakan ya. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah menjalankan haknya ya. Nah, sedangkan pemilu itu sendiri sebenarnya apa? Pemilu sendiri itu adalah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan mungkin Bapak Ibu yang di sini saya yakin untuk nyoblosnya baru tidak hanya satu kali ya, bisa jadi lebih atau apalagi yang kesepuan mungkin sudah dari tahun berapa sudah bolak-balik nyoblos gitu ya, sudah dari 5 kali karena setiap pemilihan itu dilaksanakan setiap 5 tahunan sekali. Nah di sini partisipasi masyarakat itu sangat penting ya, sama pentingnya dengan upaya memperluas proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Ini mohon maaf ternyata LCD-nya kurang jelas ya, jadi nggak apa-apa nanti saya sampaikan saja. Jika dalam prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya pemilu, jadi kalau kita melihat demokrasi itu salah satunya ada pelaksanaan pemilu ya, pemilihan umum. Maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. Ya. Jadi ketika memang di dalamnya itu demokrasi tidak ada partisipasi masyarakat, berarti demokrasi itu kurang berkualitas. Sehingga memang sangat penting partisipasi masyarakat dalam suatu demokrasi. Slogan yang terkenal dalam demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah Government of the people, by the people, and for the people. Yang diartikan oleh Bapak Ibu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sudah sering mendengar ya Bapak Ibu ya. Dan partisipasi itu merupakan pengejawatahan dari slogan tadi ya. Nah, tujuan partisipasi masyarakat sendiri pada pemilu adalah untuk meningkatkan kualitas perilaku memilih. Ya, jadi bagaimana meningkatkan kualitas dari perilaku memilih? Bagaimana itu? Memilih secara cerdas berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, selama ini Bapak Ibu ketika mau memilih, apakah kemudian mencari informasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya terkait nanti saya mau memilih siapa, atau asal aja yang penting oh saya sering lihat orang itu ya saya coblos? Apa hanya seperti itu? Saya yakin tidak ya. Bapak Ibu pasti mencari informasi yang backgroundnya, nanti bagaimana keberpihakannya mungkin kepada rakyat, kemudian nantinya
kedepannya kalau misalnya pilpres ya, presiden ini akan membawa Indonesia nanti semakin maju dan sebagainya ya. Harapannya Bapak Ibu memilih secara cerdas dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tidak hanya karena mungkin sering melihat ya, sering mendengar gitu ya, tapi harus secara komprehensif menilai dari yang akan kita lakukan dalam hal memilih. Kemudian yang kedua, memastikan agar suara yang diberikan oleh setiap pemilih menjadi bagian dari keputusan KPU tentang hasil pemilu. Nah ini kadang-kadang yang kita lupa. Kadang-kadang partisipasi itu kan macam-macam ya Bapak Ibu, dari before, pelaksanaan dan after, atau pra pemilu, pemilu dan pasca. Ya, sebelum pemilu dan sesudah. Kadang-kadang kita kurang peduli ya. Kadang-kadang kita hanya melihatnya bahwa partisipasi kita sudah menjalankan partisipasi ketika sudah nyoblos, itu saja. Padahal bentuk partisipasi masyarakat itu tidak hanya itu ya, tidak hanya ketika nyoblos saja, tapi juga sebelumnya, pas pelaksanaan dan setelahnya. Nah, kadang-kadang kita kurang aware dan mungkin karena gini ya, kita sudah merasanya kalau sekarang tuh apa istilahnya Bu? Sudah kurang peduli ya, atau apatis ya. Siapapun presidennya aja gitu, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ada pikirannya gitu sehingga apa kita jadi kurang peduli. Nah, saya harap Bapak Ibu enggak ya, pasti pedulinya tinggi ya, kemudian saya yakin ya. Jelas yang punya kebijakan untuk penghayat itu yang kami pilih. Oh ya, siap ya. Nanti, nah itu kan. Nah nanti Bapak Ibu kan perlu dari informasi kan, mana sih yang keberpihakan kepada Bapak Ibu kan gitu. Iya, pasti harus dicari, jangan kemudian asal yang sering keluar di TV, yang sering nampang di pinggir-pinggir jalan gitu. Harus dicari ya Bu. Iya, jelas ya. Ya tadi Bapak Ibu memang sudah semua ya. Nah, nanti perlu juga Bu, sudah memilih juga Ibu harus menjaga ya tadi yang perlu partisipasi yang penting nanti ketika malah setelah ya pasca atau after itu bagaimana menjaga suara Ibu itu benar-benar nanti sampai. Ya, itu yang kadang-kadang kita kurang. Nah, itu saya kira udah juga ya bagaimana mengawalnya gitu kan. Oke. Baik, jadi tadi saya sampaikan bentuk partisipasi masyarakat pada pemilu tadi ada pra ya, atau ada sebelumnya, ada kemudian pas pelaksanaan dan ada yang setelah pelaksanaan pemilu. Nah, kalau yang pra-nya itu Bu ada beberapa ini ya, partisipasinya banyak ya. Melakukan pendidikan pemilih. Saya yakin Bapak Ibu penghayat juga mungkin sudah sering melakukan edukasi kan, bagaimana pemilih itu yang bisa memilih itu yang sudah umur berapa dan seterusnya itu paling tidak juga dilakukan edukasi. Kemudian melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan pemilu seperti yang disampaikan oleh Bawaslu tadi kan sudah disampaikan ya Bu, tahapannya ternyata panjang ya Bu. Pemilunya itu kapan Bu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, tanggal berapa Bu? Berarti pinter-pinter semua dan sudah ternyata berarti penghayat ini sudah melakukan edukasi karena ternyata sudah tahu ya bahwa pemilu dilaksanakan pada tanggal 14. Berarti tadi dengerin ya Bu, 14 Februari luar biasa ya, itu yang sudah saya yakin ya. Nah, tahapan-tahapan itu ternyata panjang ya Bu. Dari yang nanti 2024 tanggal 14 Februari ini kita sekarang sudah ada sosialisasi luar biasa dan Bapak Ibu termasuk pemilih yang cerdas juga hadir ke sini karena ingin mengetahui tahapan-tahapannya sampai di mana kan. Kemudian yang berikutnya apa? Melakukan pemantauan atas setiap tahapan pemilu dan menyampaikan penilaian atas pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Nah, ini sudah tadi ya, sudah masuk ke pemantauan ya. Kemudian partisipasi yang lain lagi juga bisa melakukan dugaan pelanggaran pemilu ya. Kemudian mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, termasuk ngecek nama ya Bu. Kadang-kadang di DPS sudah ada nama saya belum, oh nama anak-anak saya sudah harusnya bisa milih, sudah muncul apa belum, peduli ya Bu. Termasuk kalau sakit, itu anak bisa milih apa enggak ya, saudara bisa milih enggak. Saya dulu sampai memperjuangkan anak saya milih padahal sudah di rumah sakit. Gimana caranya? Saya cari informasi. Gimana nih tetap bisa milih, suara satu itu berarti juga ya Bu. Nah gitu kan. Nah, saya yakin pasti Bapak Ibu penghayat juga gitu. Gimana caranya? Saya langsung ke KPU. Ini anak saya sakit di rumah sakit. Gimana caranya tetap bisa milih? Saya laporkan, kemudian dikasih ini ya Bu, form. Kemudian dari pihak waktu itu panitia pemilihan itu datang ke rumah sakit ya. Nanti Ibu juga saya harapkan juga seperti itu ya Bu. Jadi kok ada yang nggak bisa milih karena di luar kota, gimana caranya itu terus mencari informasi.
Kemudian menjadi peserta kampanye pemilu itu juga menjadi partisipasi masyarakat ya pada pemilu. Kemudian memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, ya, kemudian menjadi saksi. Nah, itu juga kan Bapak Ibu di sini saya harapkan juga proaktif untuk tadi ya, bagaimana nanti ikut menyaksikan, walaupun sebetulnya bukan panitia tapi kan boleh menyaksikan ya. Oh gimana sih? Ya, itu bentuk partisipasi Bapak Ibu juga. Kemudian ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang pemilu di media cetak dan proses penyiaran tentang pemilu di media elektronik. Sekarang kan sudah banyak banget ya Bapak Ibu tuh, semua saya yakin sudah pegang handphone yang Android ya, yang semuanya tuh saat ini berita di mana saat itu juga kita bisa dengar gitu kan. Nah Bapak Ibu dengan handphone itulah Ibu pergunakan, nantinya bisa ikut berpartisipasi, apakah itu dalam pemberitaan, oh lancar ini pemilihannya di desa saya. Kalau seandainya pun ada kecurangan juga bisa disampaikan di media sosial juga kan, sehingga memang nanti itu menjadi kehati-hatian bagi semua pihak ya yang terkait dengan proses pemilu itu. Kemudian ikut berperan dalam lembaga survei, ya. Kemudian ikut serta dalam proses penghitungan quick count atas hasil pemilu di TPS dan menyebarluaskan hasilnya kepada masyarakat. Biasanya kan nanti itu ya kita melihat oh TPS ini berapa, terus jalan lagi TPS ini berapa, itu juga menjadi salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat. Kemudian menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil pemilu dengan merekam dan menyebarluaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang disediakan. Ternyata banyak bentuk-bentuknya ya, hanya saja kita selama ini mungkin masih terkungkung dengan partisipasi ya, dengan saya nyoblos gitu ya, sudah saya nggak peduli, saya apatis, kemudian tidak aware ya dengan semua proses-prosesnya ya. Nah saya harapkan Ibu selaku pemilih yang cerdas nih ya, para penghayat-penghayat ini harus terus mengikuti ya, apalagi tadi partisipasi dalam pengawasan, yaitu penting sekali. Karena Bu, yang referensi yang saya baca ya Bu, tingkat partisipasi masyarakat itu dalam pemantauan pemilu itu menurun sejak tahun 99 itu yang tertinggi. Tapi di beberapa tahun pemilihan ini semakin menurun. Kenapa di tahun 1999 itu meningkat pesat? Karena pada saat itu, apa Bu? Masih ingat nggak? Di tahun 90 sekian? Ya, ada informasi ya. Nah, kemudian kan ada perubahan yang cukup besar ya dalam proses pemilihannya. Informasi ya Bu, insya Allah Ibu Ketua ini pelajaran sejarahnya nilainya bagus banget ya. Iya, makanya jadi dipilih ketua ya. Ya tadi dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu di situ karena kemudian butuh ini Indonesia ini modelnya mau baru nih ya demokrasinya. Kemudian banyaklah penyandang dana dari luar negeri yang kemudian ikut turun ya membantu para pemantau-pemantau ya dalam banyak hal ya, banding-banding itu banyak, sehingga saat itu tuh banyak pemantau-pemantau ya. Kemudian di tahun 2004 pun seperti itu. Tapi ketika dianggap 2004 Indonesia sudah semakin baik, nah mulai dikurangi itu pendanaannya ya, sehingga kemudian orang sudah kurang aware ya terhadap proses pemilu. Apalagi berdasarkan riset itu ternyata karena gini ya, badan kan Bawaslu itu kan yang mengawasi pemilu yang sudah ada regulasi di pemerintah. Orang sudah menganggapnya bahwa cukup Bawaslu saja lah yang mengawasi, masyarakat nggak perlu. Orang kan akhirnya berpikirnya seperti itu ya, sudah ada badan yang memang sudah ada regulasinya di pemerintah, ya sudah Bawaslu saja yang kerja. Dan ternyata pemantauan itu 80% itu memang dari partisipasi aktifnya Bawaslu. Sedangkan 20%-nya itu dari masyarakat, di mana 20% itu aja terdiri dari orang-orang yang aktif di tim sukses ya, kemudian dari LSM, baru dari masyarakat. Jadi persentasenya masih kecil. Nah saya harapkan dengan Bapak Ibu penghayat ini paham, kita itu sebenarnya perannya sangat strategis loh. Nah ikut dalam proses pemantauan pemilu. Jadi pengawasan pemilu itu sendiri merupakan proses sadar ya, jadi Ibu otomatis ya harus sadar ya, kemudian sengaja dan terencana sebagai hakikat dari demokratisasi. Jadi kalau pemilu dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, menjadikan proses pembentukan kekuasaan yang rentan dengan kecurangan.
Ya, ya. Jadi kalau tidak dilakukan dengan tadi ya Bu, pengawasan ya Bu ya. Hal itu membuat pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas sejak pembentukannya ya. Jadi kalau kita membiarkan kecurangan-kecurangan, nah nanti akan terjadi pemerintahan yang sebenarnya integritasnya dipertanyakan ya, karena ya kecurangan-kecurangan dilakukan terus ya, otomatis ya trust masyarakat kan juga jadi hilang ya, kepercayaan publik pada itu sangat penting ya. Nah, pengawasan partisipatif dalam pemilu merupakan aktivitas memastikan tahapan-tahapan pemilu ya, tadi sudah disampaikan oleh Bawaslu apa saja tahapan-tahapan pemilunya dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan ya terkait pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen non partisan, termasuk Bapak Ibu di sini kan kelompok masyarakat yang bisa melakukan partisipasi dalam pengawasan tadi. Sedangkan tujuannya apa sih Bu, Bapak Ibu melakukan pengawasan partisipatif? Terselenggaranya proses pemilihan yang jujur ya, adil, bersih dan transparan, serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat secara luas. Prinsip pemilu di Indonesia apa ya Bu ya? Pelajaran waktu zaman dulu tuh sampai sekarang juga masih dipakai ya. Lu judul ya Bu ya. Masih ingat ya Bu Tuben? Wah, si judulnya oh ternyata benar-benar semua wajan ya, luar biasa. Jadi ini saya jauh-jauh saya bahasanya nguyai segoro gitu ya. Aduh, saya mohon maaf ya Bu, cuma sharing-sharing aja sebetulnya. Baik, pengawasan pemilu itu kegiatannya apa saja sih ya? Jadi ada kegiatan mengamati, nggak kelihatan sih Bu ya, mengamati itu ngapain sih? Melihat, mencatat hasil dari pengamatan tersebut ya, kemudian mengkaji itu apa? Mengkaji itu melakukan sistematika hasil amatan dalam format, ini saya juga udah dengar nih, saya tadi bicarakan 5W dan 1H. Udah sering dengar kan Bu? 5W dan 1H itu apa? 5W dan 1H. Nah, pinter. Ya. Wih, pinter semua ya, pasti bahasa Inggrisnya aja semua nih ya. Ya, ya. What, who, why, when, where, and how. Ya, ya. Jadi nanti masukin dalam kajian-kajiannya apa ya, siapa, kenapa ya, di mana, kapan, dan bagaimana itu terjadi. Nah, itu tadi ya. Itu kan saya sering dipakai kan, ingat 5W dan 1H. Nah, itu tadi ya Bu ya. Itu mengkaji. Kemudian memeriksa itu dilihat dengan kesesuaian aturannya. Aturannya gini, pelaksanaannya gimana, dipantau ya. Kemudian menilai benar atau salah serta konsekuensi proses penyelenggaraan dari pemilu. Nah, tujuan umum dari pengawasan itu sendiri adalah menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu. Kemudian mewujudkan pemilu yang demokratis, memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung tadi yang luber, jurdil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan pemilu secara menyeluruh. Nah, bentuk pengawasan partisipasi ya, yang pertama tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ya, jadi sebenarnya Ibu itu posisi dalam posisi netral ya, tapi melihat mana yang benar berdasarkan pengawasan tadi ya, mengkaji ya dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan. Kemudian tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu ya. Jadi tahapan-tahapan yang sudah diceritakan tadi oleh Pak Bawaslu tidak kemudian Ibu mengganggu ya. Nah, tahapan-tahapan mengganggu itu yang seperti apa? Misalnya pengawasan partisipatif ya. Tahapan-tahapannya tadi sudah dijelaskan ya. Di situ Ibu melakukan yang kemudian mengintervensi dari tahapan-tahapan itu sehingga prosesnya terganggu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. Ini ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 ya. Ya, gimana kalau pemilu itu tanpa pengawasan? Coba Ibu bisa bayangkan kalau nggak diawasi yang terjadi apa Bapak Ibu? Nah, kecurangan itu bentuknya apa saja? Jadi
Apa? Nah, nggak apa-apa, salah satunya banyak kok. Yang kalau curang-curang, kalau nggak diawasi ya gitu pengawas ya. Orang kan gitu ya, kalau nggak diawasi. Kenapa kita berjalannya insya Allah dalam melakukan semua perbuatan itu baik? Karena kita selalu merasa diawasi oleh yang di atas kan ya kan? Karena kita selalu merasa ada yang mengawasi. Bagaimana kalau Bapak Ibu merasa tidak diawasi? Ya, orang-orang yang berbuat kurang baik itu kan karena merasa tidak ada yang mengawasi. Kenapa dia berani mencuri? Itu kan karena merasa, oh saya tidak diawasi, saya berani. Ya, begitu juga dengan proses pemilu ya. Kalau nggak ada pengawasan, yang terjadi ya kecurangan-kecurangan. Coba apa saja bentuk kecurangannya, Bapak Ibu? Iya, bilangnya suara yang bisa jadi ya, manipulasi suara, ya kan? Yang harusnya dapatnya sedikit dok, jadi tiba-tiba melebur. Itu bisa Bu kalau kita nggak mengawasi ya. Kemudian hilangnya hak pilih, ya kan? Harusnya boleh memilih, tapi ketika kecurangan hak pilihnya hilang. Atau bisa juga malah yang sebetulnya milihnya cukup satu, kemudian jadi berapa kali, kan gitu ya. Kemudian apa yang sebenarnya sangat kadang-kadang masyarakat itu sudah apatis. Apa itu yang sering terjadi lah dari tingkat desa itu kadang-kadang juga sudah terjadi. Apa Bu? Yang apa? Yang di desa kadang-kadang kalau pemilihan kepala desa tapi terjadi kecurangan biasanya terkait dengan apa? Nah itu, pintar kan ya? Ya money politik, ya kan? Terus kan sudah udah money politik ya. Saya kadang-kadang prihatin gitu loh, kadang-kadang di Indonesia. Lah untuk yang di kecil aja sudah kayak gitu ya. Ya nggak bayangin berarti ya kalau yang di kecil aja segitu nyebarnya di atas berapa gitu ya. Kadang-kadang saya juga berdiri situ. Apa mereka nggak merasa diawasi gitu loh ya? Ya nggak, kalau kita merasa diawasi tapi di atas kan di mana aja kan takut ya melakukan suatu kejahatan ya, kecurangan itu kan takut ya. Ada yang melihat, ada yang mencatat dan seterusnya kan takutnya. Sehingga tadi Bu, kamu pemilu tanpa pengawasan banyak nanti terjadi kecurangan-kecurangan atau manipulasi ya. Sehingga nanti kos politiknya menjadi mahal ya. Kemudian bisa jadi apa? Pemungutan suara ulang, ya nggak Bu? Orang menuntut ini karena ada kecurangan. Nah, akhirnya kan kos politiknya mahal, biaya lagi gitu kan. Mungkin kalau orangnya senang proyek nggak masalah, malah biar proyek ada proyek lagi nih kalau itu kalau orangnya nggak baik ya, makanya jangan seperti itu. Oke, sehingga kita perlu mendorong bagaimana masyarakat itu berpartisipasi dalam pengawasan di pemilu ya. Nah, hadirnya pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu yang disebut dengan pengawasan partisipatif ya. Jadi hadirnya Bapak Ibu dalam pelaksanaan pemilu itu adalah bentuk dari pengawasan partisipatif. Saya harapkan Bapak Ibu yang di sini nanti bisa ya ikut dalam situ. Apa saja ya pengawasan partisipatif dalam pengawasan pemilu? Ya tadi memberikan informasi awal, mengawasi, memantau, kemudian mencegah pelanggaran ya, kemudian melaporkan kalau ternyata sudah terjadi ya. Jadi di awal bisa memberikan informasi, kemudian ikut membantu mengawasi, memantau ya. Kalau ada kemungkinan mau yang melanggar, bisa kita coba mencegahnya ya. Kemudian kalau sudah terjadi, kita bisa ikut melaporkan. Nah, objek pengawasan partisipatif apa saja Bu? Bisa dari data pemilih ya. Di apa sih Bu data pemilihnya ini? Bener nggak sih? Kok harusnya sekian, kok ternyata datanya cuma sekian, atau harusnya datanya sekian, kok ini jumlahnya bisa melembung gitu ya. Nanti diperhatikan. Kemudian di proses pencalonan, terus kampanye ya, saat pencalonan juga diawasi kampanye, kemudian saat masa tenang ya, harusnya misalnya masa tenang nggak kampanye, kok kampanye, itu Bapak Ibu bisa ikut dalam pengawasan itu ya. Kemudian pemungutan dan penghitungan suara itu yang sangat krusial ya, dan pada saat rekapitulasi ya, itu banyak sebenarnya Bu pengawasannya ya, tidak hanya sangat bilang satu tuh berharga ya Bu ya. Oke, kemudian tujuan pengawasan partisipatif itu apa? Mencegah terjadinya konflik ya, kemudian menjadikan pemilu yang berintegritas, meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong tingginya partisipasi publik, dan membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat. Jadi ini salah satu edukasinya dengan seperti ini Bu, acara-acara seperti ini ya, supaya Bapak Ibu paham bagaimana sih urgensinya kita ikut berpartisipasi ya dalam pengawasan ketika ada pemilu ya. Kemudian tugas pengawasan partisipatif ya, memantau dan mengumpul informasi pada tahapan pemilihan yang diawasi, kemudian tadi mencatat, mengumpulkan, dan kemudian nanti bisa melaporkan kepada pengawas pemilihan terdekat, ya bisa ke PPL, Panwascam, Panwas Kabupaten dan seterusnya. Kemudian jenis pelanggarannya ya Bu, walaupun nanti sudah dijelaskan, sedikit saja saya mengilasnya, yaitu ada administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian ada tindak pidana dan kode etik.
Kalau pelanggaran administrasi nanti tidak lanjutnya ke KPU ya sesuai tingkatan. Sedangkan kalau pelanggarannya pidana tidak lanjutnya ke Kepolisian RI. Sedangkan pelanggaran kode etik nanti tidak lanjutnya ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi. Oke. Batas waktu dan temuan laporan Bu yang terakhir. Jadi hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan sejak diketahui tadi secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan kejadian perkara dan uraian kejadian. Nah, cuma ada yang menarik ya Bu, saya membaca dari kemitraan yang terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilu. Itu harapannya sekarang zaman apa Bu? Bapak Ibu sudah paham ya? Sekarang zaman digital ya Bu. Tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu sudah hampir semuanya pegang HP Android ya yang saat itu Ibu pilih berita apa di belahan dunia lain sekarang sudah tahu ya Bu. Kita tahu bahwa di belahan dunia lain itu Rusia sama Ukraina sedang perang, kita langsung tahu ya Bu. Nah, dampaknya dirasakan nggak Bu? Langsung ya dirasakan ya. Di sana itu tempatnya apa Bu? Nah, gantung pinter loh Bu ya, gantung ya. Lah masyarakat Indonesia mayoritas itu senangnya mimian yang dari gantung ya. Nah, akhirnya berdoa, besok diganti dari tepung mokaf ya Bu ya. Nah, kita pakai produk lokal, bisa ya, oleh tepung mokaf. Ya dari Singapura guys, saat itu pasti juga sudah paham ya. Nah itu kan kita tahu tuh di Ukraina sama di Rusia lagi ada perang, langsung tahu kan di berita lagi ada apa di sana, kita juga langsung tahu. Begitu juga dari hasil riset itu merekomendasikan bahwasannya nantinya ada pelaporan secara digital ya, istilahnya itu crowdsourcing ya. Jadi masyarakat itu nanti melaporkan ya kejadian-kejadian itu. Saya juga bagus banget juga nih kalau nanti ternyata bisa dilaksanakan ya dengan media ini ya, handphone ya. Nanti di situ ada memang indikator-indikatornya nanti sudah ditetapkan ya, tinggal nanti kita laporan tuh. Karena apa? Proses tadi itu harus benar-benar menjaga. Kadang-kadang kan kita takut, nggak peduli karena takut ya Bu. Takutnya gini loh, kita sebagai saksi melaporkan nanti kita laporin ini gitu kan, kita perlu terjaga keamanan kita kan. Dan harapannya nanti dengan crowdsourcing itu juga kita bisa terjaga, karena kan kita nggak tahu gimana kita bisa laporan ya kan, dan nama kita juga dijaga kan oleh nanti mungkin servernya mana yang kemudian mengumpulkan, oh ya ini dapat informasi, gimana cara ngecek validitasnya atau kebenarannya. Oh ternyata di daerah ini yang laporan kecurangan itu gak cuma satu. Nah gitu kan, banyak ternyata. Kemudian apa? Ini adalah orang yang pertama yang melaporkan. Ya maksudnya langsung pelaku yang mengetahui. Jadi tidak jere karena kalau jere itu apa Bu? Bisa hoax ya Bu ya. Pintar. Itu ya Bu. Mungkin itu saja sedikit sharing saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di sini, para penghayat ini bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu ya, baik itu pra, kemudian pelaksanaan maupun paskanya, sehingga kita bisa sama-sama mengawal, karena penting sekali Bapak Ibu secara masyarakat itu berpartisipasi dalam partisipasi pengawasan terutama ya, sehingga tadi demokrasi yang berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat juga tidak akan berjalan dengan baik. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.